Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Taruna-Taruni Akademi Maritim Swakabari Cirebon, jurusan Ketata Laksanaan Pelayaran Niaga, khususnya semester 5. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam materi manajemen kepelabuhanan. Pada hari ini kita pertemuan yang ke-12. Di samping saya berikan materi dalam bentuk daring, saya juga memberikan sisipkan video yang terkait dengan penjelasan-penjelasan materi yang terdahulu, yaitu pertemuan yang ke-10 dan ke-11. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda bisa menambah wawasan, pendalaman kembali tentang kepelabuhanan. Dan pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan pembangunan terminal khusus. Apa itu terminal khusus? Atau tersus. Tersus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Jadi ada suatu tempat tapi sudah di luar DLKR, DLKP. Di sana ada tempat dibangun sejenis pelabuhan. Tetapi itu milik pengusaha atau pengelola tersus hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, disitulah yang membedakan antara tersus dengan terminal khusus dengan pelabuhan. Kalau namanya pelabuhan, berarti di sana dibangun untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Tapi kalau tersus itu tidak boleh untuk melayani kepentingan umum, hanya untuk kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya apa. Misalkan ada pabrik semen ingin mendistribusikan semen tersebut ke seluruh antar pulau, pelosok tanah air lah, seluruh pelosok tanah air di pulau di luar Pulau Jawa misalkan. Nah, itu kalau hanya mengandalkan dermaga yang ada di pelabuhan, kemungkinan perlu ngantri atau kemungkinan tidak memadai. Bahkan mungkin juga kedalamannya juga mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, maka untuk lebih efektif dan efisien dan menjamin keselamatan keamanan terhadap barang-barang tersebut, maka cenderung lebih efektif jika membangun terminal khusus. Usaha pokok tersebut meliputi pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok, galangan kapal, banyak hal. Pengusaha-pengusaha kepelabuhanan itu bermacam-macam. Maka dari itu ketika untuk memperluas jaringan atau untuk mempercepat pendistribusian barang, dimungkinkan untuk membuat terminal khusus. Nah, sama seperti dengan pelabuhan, tahapan-tahapan pembangunan dan pengoperasian tersus juga sama seperti membangun suatu pelabuhan. Tapi di sini kalau pelabuhan itu instansi pemerintah,
yang mengoperasikan, tapi kalau terminal khusus itu siapapun bisa sepanjang untuk menunjang kegiatan pokoknya. Walaupun sekarang juga sudah ada pelabuhan-pelabuhan umum milik swasta sudah, tapi masih belum banyak peran swasta ini masih untuk membangun suatu pelabuhan masih belum begitu banyak, karena memang banyak faktor yang harus dipenuhi, yaitu juga penetapan izin lokasi, ada juga pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, pengembangan, terus pelayanan tersus untuk kepentingan umum bisa sepanjang ada izin menteri. Terus ada perubahan status yang tadinya tersus menjadi pelabuhan, itu bisa ada ketika memang sudah tidak dipergunakan lagi, bisa dialihkan menjadi pelabuhan supaya bisa menjadi kepentingan umum. Ada juga keberadaan terminal khusus dapat dicabut izin operasionalnya apabila memang sudah layaknya harus dicabut. Di situ tahapan-tahapan pembangunan pengoperasian. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mengapa sih perlu ada terminal khusus. Pertimbangannya apa? Jadi baru penetapan lokasi saja itu sudah harus ada pertimbangan yang matang, di mana di tempat itu memang sesuai dengan kesesuaian tata ruang wilayah baik provinsi maupun kabupaten. Kalau memang itu tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau RT RW-nya tidak sesuai, maka lokasi tersebut tidak diizinkan untuk dibangun suatu tersus. Demikian juga baik secara ekonomis maupun teknis lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran jika dibangun tersus. Mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran itu harus ada izin dari penyelenggara pelabuhan setempat. Apakah memang di lingkungan tersebut memenuhi persyaratan terkait dengan keamanan pelayarannya. Pertimbangannya pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa pelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas, itu menjadi pertimbangan. Pada saat mengajukan izin penetapan lokasi, biasanya tim dari Kementerian Perhubungan itu ada pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner atau yang perlu dijawab. Apakah memang pelabuhan yang ada ini sudah dapat dipastikan tidak dapat melayani kebutuhan Anda selaku calon pengelola tersus tersebut? Kalau memang masih dapat melayani, kenapa harus membuat tersus? Kan itu efektif dan efisien. Ternyata setelah dikaji memang tidak dapat untuk melayani, terlalu pendek dermaganya, mungkin kurang dalam kolamnya. Nah, dari dasar-dasar tersebut maka Kementerian Perhubungan itu mengizinkan untuk dibangun suatu tersus. Baru penetapan lokasinya saja ya. Dan aspek pertahanan dan keamanan negara itu memang di situ tidak terdapat gangguan ancaman terhadap keamanan. Kalau sudah dari pertimbangan-pertimbangan tersebut memenuhi persyaratan, maka sebagaimana membangun pelabuhan, itu ada tahapan. Si pemohon itu oleh pelaksana kegiatan dilengkapi dengan persyaratan tertentu, mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan dan diadakan penelitian oleh tim di Kementerian Perhubungan. Tujuannya apabila sudah memenuhi persyaratan lanjut di proses SK penetapan lokasi,
Tapi kalau tidak, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon, yaitu pelaksana kegiatan tersebut. Itu hanya normatif saja. Normatif mengenai dokumen kelengkapan persyaratan tadi juga hampir sama dengan kepelabuhanan, yaitu ada master plan. Artinya rencana induk Tersus itu nanti dalam jangka waktu tertentu seperti apa. Terus rencana tata ruang wilayah kabupaten kota biasanya itu oleh bupati, wali kota atau gubernur itu membuat suatu surat rekomendasi. Memang rencana tata ruang wilayah itu memang memungkinkan untuk dibangun suatu Tersus di sana, dan di LKP Tersus juga sudah harus dibuatkan. Terus biasa hasil studi kelayakan atau feasibility study itu kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, keterpaduan intra antar modal, itu merupakan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi sebagai syarat dapat diizinkan suatu lokasi. Ya, jadi segala sesuatu yang mendukung. Tidak lupa rekomendasi dari gubernur dan bupati wali kota setempat yang menyatakan setuju bahwa di situ dapat dibangun atau ditetapkan sebagai lokasi Tersus. Bupati, wali kota dan gubernur setempat pasti memberikan rekomendasi tersebut sudah berbagai macam pertimbangan. Dan rekomendasi Syahbandar setempat yaitu bahwa memang tidak akan mengganggu keselamatan pelayaran. Setelah izin lokasi itu diterbitkan, langsung ada lakukan pembangunan, yaitu dan pengoperasian Tersus. Pelaksanaan pembangunan Tersus dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kalau lokasinya dari Menteri Perhubungan, tapi kalau pembangunannya oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan pelaksana pembangunannya ya oleh pengelola Tersus setempat. Ini izin pembangunan ya. Izin pembangunan sama tapi kepada Dirjen, bukan kepada Menteri, dan oleh pengelola Tersus. Nah, setelah mendapatkan izin, ada batasan. Ketika ditetapkan izin lokasi untuk jangka waktu dimulainya pembangunan tersebut ditetapkan di sana paling lambat 2 tahun setelah diterbitkan izin lokasi harus sudah dilaksanakan pembangunan dengan segala perizinannya. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa si calon pengelola tersebut tingkat keseriusannya itu tinggi, gitu loh. Tingkat keseriusannya tinggi. Jangan sampai itu sudah diizinkan lokasi tapi bertahun-tahun tidak ada pembangunan. Itu akan ditinjau kembali. Persyaratan untuk mendapatkan izin pembangunan ya tadi persyaratan administratif, terus persyaratan teknis. Yang sangat penting di sini adalah bahwa si calon pengelola Tersus tersebut harus bisa membuktikan bahwa tanah di belakang Tersus itu, tanah di belakang dermaganya itu harus harus dikuasai. Artinya dikuasai itu tidak harus dimiliki, tapi memang disitulah tidak ada komplain dari masyarakat yang lain bahwa juga menguasai tanah tersebut. Mungkin bisa kerjasama 2 orang atau lebih untuk menetapkan bahwa itu tanah dalam penguasaannya. Kerjasama operasional bisa, satu pihak menyediakan tanah, satu pihak menyediakan biaya pembangunan bisa. Situ bukti penguasaan tanah, bahasanya bukan kepemilikan tanah bukan, tapi penguasaan tanah untuk dibangun suatu pelabuhan.
Ya, jadi itu mengenai perizinan dan persyaratan-persyaratan tadi normatif juga. Yang namanya persyaratan administratif itu ya ada salinan, izin penetapan lokasinya, akte pendirian perusahaannya, izin usaha pokoknya, NPWP, bukti penguasaan tanah, itu laporan keuangan minimal 1 tahun yang sudah diaudit, dan rekomendasi apa itu bersifat administrasi. Kalau yang bersifat teknis, FS atau feasibility study atau studi kelayakan paling sedikit memuat aspek operasional, aspek ekonomi dan finansial serta aspek keselamatan pelayaran. Di dalam FS itu menjelaskan secara garis-garis besar bahwa nanti dalam lokasi pembangunan itu akan diperlukan apa saja fasilitasnya, terus aksesnya seperti apa, terus gambar lokasinya seperti apa, itu diterletak di FS. Terus tata letak dermaganya seperti apa, itu udah gambar desain konstruksi bangunan atau DED, yaitu desain detail DED itu apa namanya, gambar teknis tentang pembangunan itu secara teknis seperti apa, letak mungkin konstruksinya dengan kekuatan betonnya, apakah dari besi, apa dari kayu, apa dari beton, di sana ada. Jadi DED ya, Detail Engineering Design. Detail Engineering Design itu sudah menggambarkan konstruksi pembangunan tersus seperti apa, itu persyaratan teknis, kajian keselamatan pelayaran, rencana batas-batas wilayah daratan pelayaran, lingkungan hidup, biasanya itu bekerja sama dengan kantor lingkungan hidup, nanti akan ada kajian-kajian tentang AMDAL-nya. Terus sistem prosedur pelayanan itu harus ada dan tersedia SDM yang memiliki kualifikasi. Nah, tentang SDM yang memiliki kualifikasi di bidang tersus ini, Anda bisa masuk di dalamnya karena Anda memiliki kompetensi di bidang kemaritiman. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kepelabuhanan ini bisa maju, kegiatan kepelabuhanan bisa maju apabila diikuti dengan atau apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang memang mempunyai kompetensi atau sumber daya manusia yang mempunyai kompeten, yang berkompeten. Itu yang jelas pasti Anda masuk dalam kategori SDM yang berkompetensi di situ ya. Itu harus merupakan persyaratan-persyaratan teknisnya. Pelaksanaan pembangunan tersus paling lambat 2 tahun setelah izin penetapan lokasi harus sudah dilaksanakan pembangunan tersus. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa 2 tahun paling lambat itu harus sudah dibangun. Tuh sebenarnya pemerintah hanya ingin mengetahui tingkat keseriusan Anda itu sampai di mana. Kalau memang 2 tahun mangkrak, lokasi sudah ditetapkan, ya akan ditinjau kembali. Berarti Anda tidak menunjukkan keseriusan, mungkin ada suatu hal yang menghambat, itu biasanya dilaporkan. Kalau memang itu nanti dapat dipertanggungjawabkan argumentasinya, ya mungkin bisa diperpanjang lagi waktunya. Ya, nah ini tenggang waktu yang diberikan oleh Menteri Perhubungan setelah menetapkan SK penetapan lokasi itu 2 tahun harus sudah dilaksanakan pembangunan lengkap dengan segala perizinannya. Terus tahapan pelaksanaan pembangunan seperti apa? Ya pertama sih pengelola itu harus memberitahukan kepada penyelenggara pelabuhan setempat. Jangan tiba-tiba sekalipun mendapat izin terus langsung tidak memberitahukan. Karena apa? Instansi penyelenggara pelabuhan itu nanti terlibat dalam pengawasan. Jangan sampai mengganggu lingkungan, jangan sampai terjadi kecelakaan, pencemaran laut dan lain sebagainya. Terus kalau sudah memberitahukan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan gambar konstruksi atau desain. Maksudnya begini,
yang diizinkan eh, izin pembangunan itu kan sudah dilengkapi dengan desainnya. Kalau desainnya itu ternyata itu dengan kenyataannya tidak sama, maka di stop. Karena apa? Itu desain itu sudah dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan khusus bahwa nanti itu akan pelabuhan dapat dioperasikan dengan baik, tidak ada kendala. Misalkan konstruksinya kedalamannya berapa meter, ya itu akan berpengaruh terhadap nanti dilaksanakannya operasional pembangunan itu. Penjadwalan schedule, jadi pembangunan itu biasanya bekerja sama dengan konsultan pelabuhanan, itu dijadwalkan target misalkan 6 bulan selesai, ya 6 bulan, dan laporan perkembangan atau progress report itu harus dilaksanakan setiap periodik kepada instansi pengawas, yaitu penyelenggara pelabuhan itu. Pengawasan pengevaluasian pembangunan terkhusus. Agar pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, diperlukan pengawasan pengevaluasian secara terus-menerus oleh penyelenggara pelabuhan. Penyelenggara pelabuhan itu proses pembangunan sampai dengan selesai itu duduk di dalamnya, harus mengawasi. Apa yang diawasi? Yang pertama itu gambarnya sesuai enggak dengan kenyataannya. Kalau tidak, jangan sampai nanti akan mengalami suatu kendala setelah dioperasikan. Masih mending pengawasan dini, ya. Jadi diketahui permasalahan dari awal. Ini loh, ternyata Anda membangun tidak sesuai dengan gambar. Jadi yang benar adalah gambarnya. Anda harus berpedoman kepada gambar yang sudah disetujui atau sudah disahkan. Terus pengendalian dampak lingkungan itu juga diawasi, ya. Jadi ada pesan-pesan khusus dari izin lingkungan oleh gubernur, biasanya itu harus ada pengawasan mengenai pemeliharaan lingkungannya seperti apa, itu istilahnya pengendalian dampak lingkungan. Dalam proses pembangunan tersebut jangan terjadi pencemaran, jangan sampai terjadi kebisingan dan lain-lain, itu ada pengendalian. Nah, disitulah peranan pengawas yaitu oleh penyelenggara pelabuhan. Memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran, bahwa membangun tersus tersebut jangan sampai mengganggu tentang kegiatan-kegiatan di samping kiri kanannya, yang pada akhirnya nanti akan terjadi komplain karena banyak katakanlah kapal-kapal nelayan yang lalu lintas di situ terganggu, ya. Terus pengendalian pertahanan dan keamanan negara, artinya selama pembangunan tersebut jangan sampai ada gangguan-gangguan keamanan dan pertahanan negara supaya lancar sampai dengan pada waktu yang telah ditentukan. Baik, kalau sudah dibangun kan tindak lanjutnya dioperasikan untuk terminal khusus. Pengoperasian tersus hanya dapat dilakukan oleh pengelola setelah memperoleh rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat. Maksudnya begini, pembangunan tersus sudah selesai, oke, sudah selesai, ya kan, dinyatakan selesai oleh konsultan, sudah dilaporkan, tapi jangan atau tidak langsung dapat dioperasikan. Nanti aparat pengawasan tadi atau penyelenggara pelabuhan setempat tadi mengadakan evaluasi atau pengawasan final, apakah memang betul-betul terminal khusus tersebut sudah dapat diyakini dapat dioperasikan. Yang pertama, pembangunan tersus harus dinyatakan selesai dengan berita acara antara si pelaksana dengan pengelola bahwa dinyatakan selesai. Terus yang kedua, pengawasan diyakini bahwa memang pembangunan tersebut sudah memenuhi syarat keselamatan dan keamanan pelayaran. Apa itu persyaratannya? Sudah ada lampu-lampu navigasinya, terus kedalamannya memang memadai, dermaganya juga memang sudah sesuai dengan gambarnya, dan ada petugas-petugas khusus di situ yang terkait dengan
keselamatan pelayaran, maka di situ memenuhi syarat sudah. Sistem prosedur, sistem prosedurnya jelas. Mohon maaf, saya minum dulu. Tersedianya pelaksana kegiatan pelabuhan yaitu orang-orang yang ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Tersedianya SDM, sumber daya manusia yang berkompeten. Tadi sudah saya jelaskan. SDM yang berkompeten seperti apa? SDM yang berkompeten itu ya kalau memang di bagian keuangan juga harus orang-orang yang ahli manajemen atau akuntansi. Orang-orang yang ditempatkan di bagian personalia ya sarjana-sarjana psikologi atau manajemen SDM. Nah, Anda pasti akan ditempatkan bagian operasional. Pelaksana kegiatan bongkar muat, pelaksana penyandaran kapal, pelaksana kegiatan pergudangan dan lain-lain yang memang sehari-hari saat ini menjadi kegiatan proses belajar mengajar setiap hari. Pada akhirnya nanti Anda akan ditempatkan misalkan sebagai tenaga profesional di terminal khusus, pasti di bagian operasional yang terkait dengan kegiatan keluar masuk kapal, bongkar muat barang, dan pendistribusian ke gudang dan lain-lain. Pelabuhan tersebut juga harus sudah diuji, dilakukan uji coba atau sea trial operasional. Misalkan untuk 1 hari 2 hari, mungkin seminggu, itu sifatnya uji coba. Apakah kapal masuk tidak terkendala oleh kedangkalan, kolamnya memadai tidak, dermaganya sudah ada vendor-vendornya belum, lampu penerangannya sudah siap atau belum. Itu semuanya melakukan uji coba operasional. Tersedia fasilitas untuk petugas pemerintah terkait. Jadi setiap pelaksana kegiatan terminal khusus harus menyediakan ruangan untuk instansi pemerintah yang terkait. Nanti pada kenyataannya kantor Sabandar, kantor Bea Cukai, kantor imigrasi, kantor kesehatan pelabuhan akan mengirim petugasnya untuk bisa pengawasan langsung di situ, sehingga perlu ada tempat-tempat ruangan-ruangan yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya atau untuk peristirahatannya. Ini kegiatan-kegiatan yang berkait dengan pengoperasian terminal khusus. Dan operasional tersus itu meliputi apa saja? Ya sama seperti pelabuhan, pelayanan kedatangan keberangkatan kapal, ada penyediaan alat bantu untuk pemanduan penundaan, pelayanan sandar kapal, naik turun penumpang, gudang, lapangan penumpukan, pelayanan fasilitas BBM bunker. Tapi yang tadi sekalipun ini sama dengan pelabuhan, dibatasi kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, tersus dilarang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat jelas. Keadaan darurat itu terjadi bencana alam sehingga pelabuhan terdekat tidak dapat difungsikan. Akhirnya meminjam tersus untuk bisa mengevakuasi masyarakat. Di daerah tersebut tidak terdapat pelabuhan untuk melayani kepentingan masyarakat umum atau jauh, pelabuhannya jauh. Jadi ada bisa dilakukan oleh tersus dengan izin menteri. Untuk melayani kepentingan umum harus terlebih dahulu mendapatkan izin Menteri Perhubungan, dan itu tidak lama. Biasanya 6 bulan harus sudah
pelayanan umum tersebut tidak boleh lebih dari 6 bulan kecuali ada kebijakan khusus atau mungkin ada argumentasi tersendiri sehingga perlu diperpanjang keadaan daruratnya. Baik, saudara-saudara sekalian, mengenai pengoperasian terminal khusus sudah sampai di sini dulu. Di sini nanti kita lanjutkan lagi untuk minggu depan. Biasa kita menggunakan belajar jarak jauh melalui daring, atau nanti sebelum UAS saya akan sekali lagi untuk live streaming tatap maya seperti ini sebagai evaluasi materi-materi yang sudah saya sampaikan secara daring, dengan harapan sekali lagi selalu saya ingatkan kepada Anda harus selalu mentaati peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah terkait dengan protokol kesehatan. Dan saya sangat berharap dimanapun Anda berada, senantiasa Anda sehat walafiat sehingga bisa setiap saat mengikuti materi belajar jarak jauh seperti ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.